Resident Evil 9 sama dengan Resident Evil 1? Lah, apa hubungannya? Oke guys, kalian pasti penasaran kan kenapa Resident Evil 9 bisa dikait-kaitkan dengan Resident Evil 1? Kalau kalian penasaran, gue akan menjelaskan breakdown dari Resident Evil 9 secara lebih luas di channel ID Gaming ini. Langsung aja, cekidot! Oke guys, sebelum kita membahas Resident Evil 9 Requiem, gue akan sedikit flashback kepada game Resident Evil terdahulu seperti Resident Evil 1 dan The Umbrella Chronicle. Jika kalian pernah memainkan kedua game ini, pasti kalian sudah tidak asing lagi ya dengan karakter yang bernama Lisa Trevor. Jika kalian tidak tahu Lisa Trevor itu siapa, oke, gue akan jelaskan lebih rinci mengenai Lisa Trevor. Lisa Trevor adalah karakter yang muncul di beberapa game Resident Evil, terutama di Resident Evil 1 dan Resident Evil The Umbrella Chronicle. Dia adalah subjek eksperimen yang dipaksa menjalani berbagai percobaan biologis oleh Umbrella Corporation. Eksperimen tersebut mengubahnya menjadi monster yang sangat menyeramkan. Lebih rincinya, Lisa Trevor adalah putri dari arsitek George Trevor dan Jessica Trevor. Dia menjadi subjek eksperimen sejak kecil, dan tubuhnya yang kuat membuatnya menjadi sasaran percobaan dengan berbagai virus Umbrella, termasuk G-Virus. Kekebalannya terhadap virus-virus tersebut membuatnya menjadi sumber G-Virus, dan akhirnya dia diperlakukan sebagai ancaman dan dibuang di suatu tempat di pegunungan Arklay. Dalam game Resident Evil 1 dan Resident Evil The Umbrella Chronicles, Lisa Trevor muncul sebagai salah satu antagonis utama. Dia dikenal karena kekuatannya yang luar biasa serta penampilan yang menyeramkan. Selain itu, ayah Lisa adalah seorang arsitek yang merancang rumah pegunungan Arklay yang menjadi latar Resident Evil 1. Karena Lisa Trevor dibuang ke pegunungan Arklay, maka dia di sana muncul sebagai boss fight dan tinggal di rumah pegunungan Arklay yang dibangun oleh ayahnya tersebut. Dia dikenal boss fight yang paling terkenal karena benar-benar kebal terhadap kerusakan, serta tampaknya memiliki wajah ibunya atau mungkin seseorang yang mirip ibunya menutupi kepalanya sendiri. Pada saat karakter bertemu Lisa, dia telah bermutasi parah oleh koktail virus, memperlihatkan tubuhnya yang bungkuk parah dan dendrit atau sel-sel saraf yang tumbuh sebagian besar dari punggungnya bersama dengan mata yang sulit dikenali tumbuh di dekat bahu kirinya. Dia juga telah menjadi gila sepenuhnya, ditinggalkan sendiri di rumah besar itu. Lisa tampaknya sedang mencari ibunya, Jessica, dan akan menyerang karakter pemain beberapa kali sepanjang permainan tanpa alasan. Lisa awalnya terinfeksi virus progenitor B, sedangkan ibunya diberi virus progenitor A. Sementara Jessica tidak akan selamat dari virus tipe A. Lisa membuktikan bahwa strain B tidak begitu mematikan dan menjadi dasar untuk menciptakan T-virus yang akhirnya terkenal, yang akan menciptakan wabah zombie di rumah besar itu dan kemudian menyebar ke Raccoon City. Beberapa mutasi virus lainnya juga disuntikan ke dalam tubuh Lisa Trevor dan dia akan membantu melahirkan G-Virus, salah satu perangkat plot utama dalam Resident Evil 2. Terus apa hubungannya Lisa Trevor dengan Resident Evil 9 Requiem? Oke, gue perjelas lagi ya. Pada game Resident Evil pertama, terlihat cutscene di mana Chris dan Wesker melawan Lisa Trevor ya. Pada saat itu kita diharuskan untuk membuka makam Jessica Trevor untuk membuktikan kepada Lisa yang tersiksa bahwa ibunya sebenarnya sudah meninggal. Ketika Lisa mengetahui itu semua, dia akhirnya melompat ke dalam lubang yang tampaknya tak berdasar dan tidak terlihat lagi selama permainan itu. Media luar menyatakan bahwa Lisa selamat dari kejatuhan itu, menjadi korban dari ketangguhannya yang luar biasa. Tapi dalam game Resident Evil The Umbrella Chronicle diperlihatkan bahwa pada scene terakhir dari game tersebut bahwa Lisa masih hidup dan menjadi final boss waktu itu melawan Wesker ya. Di dalam cutscene itu diperlihatkan bahwa Wesker berhasil membunuh Lisa Trevor dan pada akhirnya Wesker pun pergi meninggalkan rumah atau mansion tersebut ya, karena mansion tersebut akan diledakkan pada waktu itu.
Tapi ada sumber lain juga yang mengatakan bahwa tubuhnya Lisa itu dibawa oleh Wesker ke Umbrella, dan tim sains mereka yang beroperasi di Raccoon City, tepatnya di tempat William Birkin, nantinya akan menggunakan sebagai dasar pembuatan Z-Virus. Oke, sekarang kita akan masuk kembali kepada pembahasan Resident Evil 9 Requiem. Dalam trailer kemarin menampilkan sosok Grace Ashcroft, karakter baru yang diperkenalkan sebagai agen FBI. Ia sedang menangani kasus kematian misterius yang diyakini disebabkan oleh penyakit tak dikenal. Dalam sebuah adegan, atasannya memanggil Grace untuk menyelidiki sebuah hotel lokasi di mana ibunya meninggal 8 tahun yang lalu. Yang menariknya lagi, ada adegan di mana pria misterius menyebut Grace sebagai The Concerned One. Ini menimbulkan dugaan bahwa Grace mungkin memiliki kaitan istimewa baik secara biologis atau genetik yang berkaitan dengan peristiwa masa lalu sang ibu. Bagi penggemar lama series Resident Evil, nama belakang Ashcroft tentu tidak asing. Ia mengacu pada Alyssa Ashcroft, seorang jurnalis dan salah satu karakter playable dalam Resident Evil Outbreak 1 dan 2. Dalam game tersebut, Alyssa merupakan salah satu penyintas tragedi Raccoon City. Kemudian di dalam Resident Evil 7, namanya kembali muncul melalui artikel koran bertanggal 19 Januari 2016. Menandakan bahwa Alyssa masih hidup setelah insiden Raccoon City dan bahkan kemungkinan telah memiliki anak yaitu Grace. Teori yang berkembang menyebutkan bahwa Grace dan ibunya memiliki jejak genetik T-Virus, menjadikan mereka target dari pihak tertentu yang tertarik pada DNA langka tersebut. Cuplikan trailer ini memperlihatkan juga kondisi Raccoon City yang telah hancur, lengkap dengan reruntuhan bangunan dan sisa-sisa kantor polisi kota tersebut. Beberapa bagian juga menunjukkan lorong-lorong yang mirip dengan struktur Raccoon Police Department atau RPD. Memberikan kesan bahwa kita mungkin akan kembali menjelajahi kota legendaris ini, baik dalam bentuk masa kini yang telah hancur atau kilas balik sebelum kehancuran. Sebelum trailer dirilis, sempat beredar rumor bahwa Resident Evil 9 akan menjadi game open world pertama dalam seri ini. Trailer memperlihatkan sejumlah adegan yang tampak seperti bagian dari dunia yang bisa dijelajahi, bukan hanya potongan cutscene biasa. Geoff Keighley, host acara Summer Game Fest kemarin, menyebutkan bahwa game ini akan membawa perubahan besar dalam hal tone and gameplay. Di sisi lain, Capcom juga menekankan bahwa Resident Evil 9 akan menyajikan teknologi canggih dan pengalaman bermain yang lebih mendalam dibandingkan seri sebelumnya. Kombinasi pernyataan tersebut memperkuat dugaan bahwa Resident Evil 9 mungkin akan mengeksplorasi struktur dunia yang lebih terbuka dan eksploratif. Kemudian selain itu, pada acara Summer Game Fest 2025 kemarin, Capcom menyediakan demo untuk game ini selama 30 detik dan dimainkan di sana dalam konsol PlayStation 5 Pro. Pada cutscene pertama ketika demo 30 menit ini dimainkan, terlihat bahwa Grace sedang diikat terbalik dan di situ ada sebuah kabel-kabel yang sedang mengambil darahnya. Dan selanjutnya, Grace berusaha meloloskan dirinya dengan cara mencoba menjatuhkan botol kaca dan menggunakannya untuk memotong tali atau ikatan yang mengikat dirinya. Dan setelah berhasil meloloskan diri, game pun dimulai dengan tampilan first person sebagai perspektif default dari demo game ini. Loh, kok first person ya? Bukannya pada trailer gamenya third person ya? Oke, jadi gini ya guys. Untuk info terbarunya, game ini memiliki dua mode. Bisa third person ataupun first person. Dan mode itu bisa digonta-ganti sesuka hati kita sepanjang permainan ya, tinggal masuk ke pengaturan saja. Dan pada game demo Resident Evil ini juga kita tidak akan menemukan senjata api satupun ya, melainkan kita hanya disajikan dengan botol-botol kaca yang bisa dilemparkan dan sebuah pemantik api untuk menerangi jalan. Pada tampilan game ini, Grace ternyata sedang berada di sebuah fasilitas bernama Rhodes Hill Civic Care Center, di mana nama ini adalah sebuah nama, entah itu jalan atau tempat ya, di dalam kota Raccoon City. Dan bisa dipastikan memang kita berada di Raccoon City ya. Entah, gue juga bingung ini kenapa fasilitas ini bisa ada di sini ya, dan tidak hancur ya seperti gedung-gedung lainnya ya. Atau mungkin juga fasilitas ini baru dibangun kembali ya oleh Umbrella mungkin, atau pihak-pihak lain ya ketika sudah kehancuran
ketika Raccoon City sudah hancur ya. Mungkin saja itu cuma asumsi dari gua saja. Dan selanjutnya, semakin kita jauh dan lebih jauh lagi memainkan game ini, kita akan disajikan dengan penglihatan-penglihatan yang menyeramkan seperti mayat-mayat dokter yang bergeletakan begitu saja ya di lorong-lorong. Dan juga Capcom sudah menyiapkan ya banyak jump scare ya di game ini. Dan di tempat ini pula ya kita pertama kalinya ya sampai kepada boss fight pertama kita ya, yaitu sebuah monster yang berukuran besar ya, berbadan besar dan muka menyeramkan ya seperti wanita tua ya. Dan monster ini pun tiba-tiba muncul gitu kan dari atas langit-langit ya, itulah jump scare-nya. Yang pasti monster ini akan menjadi boss fight yang kuat ya dalam chapter ini ya, seperti halnya Mr. X di Resident Evil 2 atau mungkin Birkin ya. Banyak perdebatan di kalangan gamers dan pencinta game Resident Evil ya tentang siapakah monster ini ya. Tapi asumsi gue sih ya, karena ini berada di tempatnya itu ada di Raccoon City ya. Gue berasumsi bahwa monster ini adalah mutasi dari Lisa Trevor ya. Karena kemungkinan besar ya yang bisa selamat dari ledakan di Raccoon City ini ya bisa jadi Lisa Trevor ya. Kan waktu itu yang gue bahas tadi itu kan dibawa si Wesker ke penelitian Umbrella ya untuk dijadikan sampel G-Virus ya. Dan karena tubuhnya yang kuat dan kebal ya bisa jadi kemungkinan dia emang selamat dari ledakan Raccoon City itu. Dan katanya ya yang memperkuat lagi bahwa monster itu adalah Lisa Trevor, yaitu teriakannya benar-benar mirip sekali dengan teriakan Lisa Trevor pada Resident Evil 1. Ya intinya dia akan menjadi boss fight terkuat pada chapter pertama ini ya dalam demo ini. Benar tidaknya itu gue juga tidak bisa konfirmasi lebih jauh ya. Ya kita tunggu aja perilisannya nanti, full rilis pada tahun 2026. Tepatnya tanggal 27 Februari. Kemudian gimana tuh rumornya tentang Leon S. Kennedy dan Jill Valentine dalam game Resident Evil 9 ini? Walaupun tidak ditampilkan secara langsung dalam trailer, banyak spekulasi menyebutkan bahwa Leon S. Kennedy dan Jill Valentine mungkin akan muncul. Mungkin ya. Karena kedua karakter ini dikenal sebagai penyintas Raccoon City dan masih aktif memerangi ancaman bioterorisme. Mengacu pada cerita dalam trailer, di mana Grace dan ibunya berkaitan dengan warisan virus di masa lalu, kehadiran Leon dan Jill bisa jadi berkaitan erat dengan alur utamanya, terutama jika game ini mengangkat kembali konflik lama seputar Umbrella dan eksperimen virus. Oke guys, Resident Evil 9 Requiem menyuguhkan banyak sekali misteri dan koneksi mendalam ke lore lama series ini. Dari protagonis baru hingga petunjuk kuat akan dunia yang lebih luas, Resident Evil 9 tampaknya akan menjadi langkah besar dari Capcom untuk mengembangkan semesta Resident Evil ke arah yang lebih ambisius. Oke lah, kalau begitu ya, kita tunggu aja tanggal perilisannya ya, tahun depan 27 Februari. Alright. Oke, kalau begitu di like, subscribe, comment, share dulu video ini jika kalian suka ya guys. Dan ID Gaming akan pamit terlebih dahulu. Salam gamer dan sampai jumpa.